أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور أوسطها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبإليه قال وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مرة غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. Dan bersabda oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa mengata atau membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan, sekali aja. Coba kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, sekali kita membaca, apa ujar Nabi? Ghufira lahu dzunubuhu, niscaya diampunkan baginya akan dosa-dosanya. Wa in kanat, dan sekalipun dosa-dosanya itu misla zabadil bahri, seumpama buih lautan. Ini hebatnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali membaca, dosa rontok, dosa guguran, sekalipun banyaknya dosa itu seperti buih di lautan. Artinya kalimat ini kalimat yang sangat luar biasa. Karena dengan kalimat inilah orang bisa masuk Islam. Mun kada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kada kau masuk Islam. Ini hebatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: idza marra al-mu'minu 'ala al-maqabiri faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khairu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Nawwarallahu tilkal qubura kullaha wa ghafara liqa'iliha wa kataba lahu alfa alfi hasanah wa rafa'a lahu alfa alfi darajah wa hatta anhu alfa alfi sayyi'ah. Dan Nabi kita bersabda lagi, idza marral mu'minu, apabila melewati oleh orang beriman lalu melewati alal maqabiri, atas pekuburan-pekuburan orang Islam. Ada orang beriman lalu di pekuburan orang Islam. Kita nih lalu di pekuburan orang Islam. Faqala, maka mengata ia nang lalu tadi, apa ujarnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai situ nyembaca nawwarallahu tilkal kubura, niscaya nawwara, menerangi, memberi cahaya oleh Allah, tilkal kubura, akan yang demikian itu kubur-kubur, kullaha, seluruhnya. Allah terangi, Allah beri cahaya kubur yang dilewatinya tadi. Orang lalu di pekuburan orang Islam membaca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit,
wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu aja bacanya. Melewati kubur, Allah terangkan, Allah beri cahaya pekuburan-pekuburan yang dilaluinya tadi. Wa ghafara liqailiha, dan mengampuni oleh Allah liqailiha bagi yang mengatanya. Yang mengata, yang mengucap la ilaha illallah sampai habis tadi, diampuni Allah. Wa kataba lahu alfa alfi hasanah, dan mencatat Allah baginya, bagi orang tadi 1 juta kebaikan, bukan 1000 lagi. Alfa itu 1000, alfa alfi 1000, 1000 ya 1 juta. 1 juta kebaikan ringan aja sekali baca itu lah, ringan di lidah, pahalanya luar biasa. Wa rafa'alahu alfa alfi darajah, dan mengangkat oleh Allah baginya akan 1 juta derajat. Mada gampangan. Wa hatta anhu alfa alfi sayyi'ah, dan menghapus baginya oleh Allah akan 1 juta kejahatan. Lalu di pekuburan apa amalannya? Membaca ini lalu daripada peraih muntung. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal insyaallah sampai situ. Lalu di kuburan baca, kadang alih juga lah, lalu di kuburan baca, lalu di kuburan baca gitu. Urang nang dikubur Allah beri cahaya, kita nang membaca diampuni Tuhan, diberi 1 juta kebaikan, diangkat 1 juta derajat, dihapuskan 1 juta kejahatan. Hadis Nabi. Man gampangnya gawiannya lah, asal kita lagi hendak pada mengamalkan. Lalu di kuburan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ada cuma mun kita biasalah wa yumit langsung wa huwa ala, ini ada tambahannya bernabi wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, mudah-mudahan kita kawat amalkan. Al-babus salisu, bab yang ketiga, fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, pada menyatakan keutamaan. Fadilah itu keutamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gampang amalannya. Bismillahirrahmanirrahim, apa keutamaannya? Qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitanu kama yadhubur rasasu 'alan nari. Bersabda oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba, yaqulu mengata ia bismillahirrahmanirrahim, tidak ada seorang hamba yang mengata bismillahirrahmanirrahim, illa melainkan zaba syaitanu, zabatu mencair, meleleh oleh syaitan, leleh syaitan, cair syaitan, kama yazubur rasasu 'alan nari, sebagaimana meleleh ar-rasasu oleh timah, 'alan nari atas api. Timah itu dadang ke api, lilihnya. Kurang maulah batu unjun tu timah lah. Banu ke api lilihnya. Syaitan lilih ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita bila hendak aba-aba tu sunnat bismillah, supaya syaitan ini inya meleleh. Hendak sembahyang itu sebelumnya waktu berdiri bismillahirrahmanirrahim, baca qul a'udzu birabbin nas, istighfar lah qul a'udzu birabbin nas, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hanya apa? Melapaskan niat, hanya takbir. Kan itu tak lah, hendak berwudu berbismillah, masuk ke jamban pun berbismillah juga. Ya pas sebelum masuknya nih, hendak masuknya berbismillah, masuk ke masjid pun berbismillah, hendak makan berbismillah. Lah supaya apa? Supaya syaitan kada umpat menggoda kita.
Ada apa nang di dalam kitab itu kisah syaitan kurus lawan syaitan lama. Jadi pertemuan nang seikung syaitannya kurus, nang seikung syaitannya lama. Ujar nang lama umasiannya kau pina kurus syaitan yang seikung adanya lama. Ujar syaitan yang kurus, bagaimana aku nih kada kurus? Orang yang selalu ku ikuti itu inya hendak makan bebismillah, kada kawa aku umpat makan. Hendak minum inya bebismillah, kada kawa aku umpat minum. Inya masuk ke rumah bebismillah, kada kawa aku umpat masuk. Inya hendak guring bebismillah, kada kawa aku umpat guring di peguringannya. Apa aku kada kurus inya? Kau bang ujar nang kurus pina lama kok. Nyamannya ya ke pina lama apa? Aku ujar nang setan lama nih, manusia nang ku ikuti ini kada bisa bebismillah. Makannya kada bebismillah, umpat jua aku makan. Apa kada kanyang? Cucuk makannya si Dini 3 piring belum kenyang, setan umpat ya kah? Kemudian apa minum kada bismillah, umpat aku minum. Masuk ke rumah kada bismillah, umpat juga jinya aku masuk. Guring pun inya kada bismillah, aku umpat juga guring di peguringannya. Nyaman benar jinya aku, lamak jadinya. Jadi kita nih jangan sampai apa itu kada ingat berbismillah, nyaman syaitan mau umpati kan. Yana hidup kita tuh kada berberkah jadinya, berat hendak beribadah dan lain sebagainya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah ta'ala al-kiramal katibina ay yaktubu fi diwanihi 400 hasanah. Ujar Nabi kita, ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba, yaqulu berkata ia bismillahirrahmanirrahim. Siapa aja hamba Allah asalnya beragama Islam membaca bismillah, illa amarallahu, melainkan Allah memerintahkan al-kiramal katibin, akan malaikat kiramal katibin. Kiramal katibin ya rakib atid, ayyaktubu, bahwa menulis oleh mereka malaikat kiramal katibin, fi diwanihi, pada catatan amal hamba tersebut, 400 hasanatin, 400 kebaikan. Sekali baca bismillahirrahmanirrahim dapatnya 400 kebaikan. Amun kita hendak maulah kebaikan 400 macam, ngalih kita maulah senyum lawan orang sauting kebaikan, membuangi sampah di jalan sebuting kebaikan, menasehati orang sebuting kebaikan. Uyuh mengumpulkan 400 kebaikan. Tapi sekali membaca bismillahirrahmanirrahim, dengan murahnya Allah, dengan rahman rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah, Allah suruh mencatat 400 kebaikan di buku orang tersebut. Untung kita lah, untung benar. Jadi jangan kuler berbismillah, apa-apa ingatkan berbismillah, keluar rumah berbismillah, masuk rumah berbismillah, masuk masjid berbismillah, masuk WC berbismillah, makan berbismillah, minum berbismillah. Pokoknya berbismillah aja terus, asal kebaikan dia. Amun kejahatan maka kada boleh berbismillah. Bila nang perkara haram kita berbismillah, haram juga hukum bismillahnya. Minum arak berbismillah, haram jadinya berbismillahnya. Atau kita hendak maling, sebelum kita maling, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Lalu bismillahirrahmanirrahim itu haram bismillahnya, ada boleh. Atau misalnya hendak mengintip kawan mandi, hendak mengintipkan orang mandi berbismillah, bismillahirrahmanirrahimnya itu haram bismillahnya. Jadi perkara-perkara yang baik aja kita berbismillah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah sampai situ aja dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.